Hari-hari terakhir jelang eksekusi, pihak Lapas Nusa Kambangan telah melakukan berbagai persiapan baik lokasi eksekusi meskipun waktu pelaksanaan hingga saat ini belum ditentukan. Untuk mengetahui persiapan akhir pihak Lapas, kita akan segera bergabung dengan reporter Riyad Nur Hidayat langsung dari Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Riyad, dari informasi yang Anda kumpulkan di lapangan, sejauh mana sebetulnya persiapan yang telah dilakukan oleh pihak Lapas Nusa Kambangan? Baik Rara dan juga pemirsa, berdasarkan wawancara kami dengan salah satu kalapas yang berada di Pulau Nusa Kambangan, yaitu Lapas Pasir Putih, Hendra Eka Putranto menegaskan bahwa keadaan lapas atau tempat eksekusi kepada 10 terpidana yang akan dieksekusi oleh Kejaksaan Agung sampai saat ini sudah siap 100%. Dan dia membantah bahwa jika ada seseorang yang mengatakan bahwa penundaan eksekusi ini lantaran pihak lapas atau situasi lapas sampai saat ini belum bisa digunakan untuk tempat eksekusi. Meski demikian, dari Hendra sendiri mengatakan bahwa belum bisa memastikan kapan tanggal eksekusi ini akan dilakukan karena seyogianya semua itu ada dalam wewenang Kejaksaan Agung. Dan Hendra juga belum mengetahui kapan dipindahkannya satu lagi terpidana mati yang saat ini masih berada di Lapas Yogyakarta Wiragunan, warga negara Filipina, yaitu Mary Jane, yang sampai saat ini belum dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Rara. Ya, Riyad, lalu bagaimana dengan kondisi kesehatan dan juga kejiwaan para terpidana sendiri? Ya baik Rara, berdasarkan keterangan dari Hendra Eka Putranto tadi, salah satu kalapas dari Pasir Putih menegaskan bahwa sampai saat ini yang berada di Lapas Pasir Putih adalah 4 orang yang terpidana mati, yaitu Zainal Abidin, warga negara Nigeria, kemudian juga Rodrigo Gularte, warga negara Brazil, dan juga Sergei Areskiotloy, warga negara Prancis, dan yang terakhir adalah Okwudili, warga negara Nigeria. Mereka memastikan atau Hendra mengatakan bahwa sampai saat ini baik kondisi fisik dan psikis keempat warga yang saat ini berada di Lapas Pasir Putih dalam keadaan baik, dan yang menjadi catatan dari Hendra adalah kejiwaan dari Rodrigo Gularte, warga negara Brazil, yang menurutnya masih dalam keadaan normal. Indikasinya adalah Rodrigo bisa berkomunikasi dan bergaul dengan napi yang lainnya, dan dia tidak melihat jika Rodrigo ini mengalami gangguan kejiwaan. Dan berikut kita akan dengarkan pernyataan dari Kalapas Pasir Putih, Hendra Eka Putranto. Kan baru pulang. Aduh. Nah, gimana? Kalau nanti harus ke Tangerang lagi, apakah harus keluar ikut juga? Ya tergantung dari surat dari pengadilan ya. Kalau pengadilan wajibkan dia hadir, ya kita hadirkan ke sana. Pak, kalau kedatangan dari Kalapas, Gimana? kedatangan dari Kalapas sama dari Kakanwil ada apa Pak? Oh, ini kita lagi rapat persiapan untuk hari ulang tahun kemasyarakatan apa semua. Jadi nggak ada kegiatan itu. Tidak ada terkait pemindahan dan... Oh enggak. Ada terkait pemindahan manajemen mungkin Pak? Oh enggak. Belum tahu Mas, kita sampai kapan nggak jelas ini. Kok bisa Jogja hadir Pak? Nggak jelasnya kenapa Pak? Dan kan yang kalau untuk eksekusi kan dari kejaksaan, kita kan hanya nerima orang aja di sini. Mungkin ada persiapan yang Enggak, dibahas Pak di sini. enggak ada. Katanya udah ada regu penembakan itu nggak Pak? Enggak ada tuh saya. Pak, tapi persiapan lapas sudah 100% ya Pak? Wah siap kita, dari kapan-kapan udah siap semua, nggak ada masalah. Kalau untuk Lapas lokasinya siap. Pak, Hah? kan katanya ruangannya juga perlu ruangan yang besar untuk 10 terpidana mati untuk eksekusi itu Pak. Lokasinya itu tergantung polisi, kita nggak nyiapin lokasi, kan kepolisian yang menentukan. Kalau kita kan hanya tempat. Ya baik Rara dan juga pemirsa, adapun dari segi keamanan yang berada di Lapas Pasir Putih pada saat ini masih seperti biasanya, belum ada peningkatan yang dilakukan oleh pihak Polres Cilacap dan juga Polda Jawa Tengah. Rara. Ya baik, terima kasih Riyad. Pemirsa, demikian laporan langsung Riyad Nur Hidayat dari Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah.